Oke, kita lanjutkan pelajaran minggu lalu ya. Ada yang masih ingat minggu lalu tentang apa pelajarannya? Nah, ini kan kita supaya apa nyambung, mungkin kita mengingat dulu ya. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak ini tentang materi ini? Jadi kita mau belajar tentang perjalanan ya orang Israel menuju tanah Kanaan. Nah, karena itu apa namanya ada punya kemiripan dengan perjalanan kita sebagai orang percaya menuju tanah Kanaan surgawi. Jadi kita mau belajar tentang satu kebenaran tentang hidup ini yang sebelumnya kita apa sudah bahas bersama bahwa banyak orang hidup itu sesuai dengan paradigma atau mindset atau pengetahuan atau keyakinan tentang hidupnya. Bagaimana dia hidup itu tergantung bagaimana dia memandang hidup itu sendiri ya. Jadi banyak banyak hal ya banyak filosofis yang eh, mendasari ya. Nah, salah satunya kita mau eh, apa namanya belajar bahwa hidup itu ada satu perjalanan menuju kekekalan. Nah, ini sepertinya apa abstrak ya, tapi itu real dan kita mengucap syukur karena kita punya contoh ya, contoh di Alkitab yang jelas menggambarkan bagaimana itu perjalanan. Ya, seperti apa secara fisik ya atau penggambarannya supaya kita bisa menerapkannya dalam perjalanan rohani kita. Nah, ada yang bisa jelaskan sedikit tentang ini, tentang harta karun di padang gurun nih ya. Ada? Ya, Mira tuh yang rombongan itu siapa? Ada yang masih ingat? Ya, mungkin Pak Tadus mungkin yang bisa mensamerikan Pak. Ya, Ah, baik puji Tuhan, dari sejarah Alkitab atau perjalanan eh, umat Israel sebagai contoh ketika mereka ada dalam perbudakan di Mesir dan menjelang rancangan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan, Tuhan mengizinkan eh, membuat hati orang-orang Mesir itu berkemurahan sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk sampaikan kepada orang Israel untuk meminta kepada orang-orang Mesir harta milik kepada orang-orang Mesir sehingga saat itu eh, orang-orang Israel mendapatkan banyak harta, banyak perbekalan yang mereka ambil dari orang-orang Mesir dan Alkitab mengisahkan dan menceritakan bahwa seperti mereka dirampasi orang-orang Mesir itu begitu banyak harta yang mereka ambil mereka dapatkan dari orang Mesir karena Tuhan membuat hati orang Mesir berkemurahan kepada orang-orang Israel menjelang Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan. Dan itu merupakan pengenapan janji Tuhan kepada Abraham bahwa ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, itu mereka akan keluar dengan harta yang berlimpah-limpah. Nah itu mengenai kesetiaan Tuhan. Dan harta yang diberikan ini uh, tanpa orang Israel mengerti dan memahami sebenarnya itu menjadi bekal mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke Kanaan dan juga itu merupakan ujian terhadap iman mereka juga sebenarnya. Nah, dan merupakan ujian terhadap iman mereka dan kita tahu bahwa mereka gagal ketika ada di Gunung Sinai
Musa sedang ada di Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan untuk menerima hukum-hukumnya Tuhan. Dan di bawah kaki gunung ternyata harta benda yang mereka bawa dikumpulkan untuk mereka membuat sebuah patung emas sehingga Tuhan murka, marah, dan banyak yang binasa saat itu. Mungkin saya uh, cukupkan sampai di situ dulu, Pak Anton. Ya, oke, makasih Pak Tadus. Jadi eh, kita belajar perjalanan bangsa Israel ya dari keluar dari Mesir dari awal itu banyak hal yang kita dapat ya. Jadi kalau kita sekarang memahami bahwa orang Kristen itu juga sebenarnya dipanggil untuk menempuh satu perjalanan ya. Perjalanan dari kalau orang Israel dari Mesir ya menuju tanah Kanaan. Kalau orang Kristen apa? Dipanggil dari kegelapan dari Mesir dunia ya menuju rumah Bapa atau tanah air surgawi Yerusalem baru. Nah, ini punya kemiripan dan sehingga kita bisa apa namanya benar-benar melihat gitu ya secara jelas ya bagaimana perjalanan itu akan kita jalani gitu ya dan tantangannya itu pun akan sama ya akan mirip-mirip dengan yang kita alami ya dan ini belajar ya kalau yang minggu lalu bahwa eh, orang orang Israel itu benar-benar dipelihara ya artinya dipelihara Tuhan dan Tuhan setia memegang janjinya. Jadi pelajaran yang paling saya dapat di sini apa? Bahwa kalau Allah punya tujuan dan Allah meminta ya bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan sesuatu yang tanpa persiapan gitu ya dan tanpa perhitungan ya atau istilahnya tidak mungkin Tuhan memberikan satu tugas yang tidak kita bisa jalani ya atau tidak memberikan sesuatu untuk kita pegang. Ya, dari sini kita belajar bahwa eh, Bapa di surga memberikan modal yang cukup sebenarnya buat bangsa Israel keluar dari Mesir ya dengan harta yang eh, diberikan oleh orang-orang Mesir itu sangatlah banyak kan di situ di Alkitab disebutkan dan itu disebut juga bisa sebagai karunia betul nggak? Karena orang Israel mendapatkan harta itu apakah dengan usaha, dengan bekerja, dengan perlu melakukan sesuatu nggak kepada orang Mesir, Mesir apa Mesir? Tidak kan ya? Tidak, mereka hanya meminta. Ya, menerima aja ya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ya, dengan sukarela kan ya, dengan gampang orang mesti memberikan hartanya kepada orang Israel itu seperti karunia. Karunia itu suatu yang eh, kita nggak layak ya dan kita tidak ada effort tapi kita menerimanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita orang percaya ya, orang percaya. Nah, kita belajar tentang pembekalan itu kalau bahasa kemarin itu modal yang diberikan Bapa di surga ya Allah Bapa kepada orang Mesir untuk membekali mereka berjalan di padang gurun ya itu kita bisa belajar dari eh, kisah ya kisah tentang apa namanya talenta ya jadi ini kita sekarang mencoba untuk memparalelkan ya nah perjalanan orang percaya menuju tanah kanan surgawi itu juga ya sebenarnya Tuhan tidak apa ya memberikan tugas yang impossible tidak mungkin kita lakukan dan pastinya memberikan eh, apa harta yang bekal ya modalitas yang cukup ya cukup memadai dan itu diberikan kepada setiap orang percaya tidak ada orang percaya yang tidak dibekali ini ya nah kita mau belajar eh, perspektif ini ya modalitas yang diberikan Allah kepada orang percaya untuk menjalani perjalanan kerohaniannya menuju tanah yang surgawi itu dalam perumpamaan tentang talenta. Ya, nah, jadi
eh, di Matius 25, 14, 30 kita bisa bisa membaca secara lengkap ya. Bagaimana Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran penting ya lewat perumpamaan. Nah, mungkin kita baca dulu aja ya supaya merefresh ingatan kita ya. Nah, mungkin ada yang bisa baca ayat 14 sampai 22, kemudian ada dilanjutkan yang lain 23 sampai 30. 14 sampai 22 dulu, ada yang bisa bacakan? 14 sama 22, silakan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oke, dilanjut. Yang, yang mau lanjutkan sampai selesai? Ya, ada yang bisa lanjutkan ayat berapa tadi? 23 ya. Ya Pak, saya lanjutkan Pak ya. Matius 25 ayatnya yang 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayatnya ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ayatnya ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat ke-27. Karena itu
Sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat yang 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Ayat ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, eh, terima kasih Kak Afi. Ya, Ya, sama-sama, Pak. Oke, dari ayat ini, dari perumpamaan ini apa yang didapat eh, pelajarannya? Ya, ini kan sudah sering kita dengar ya, tapi kita mau kaitkan dengan konteks ya perjalanan kita sebagai orang percaya ya yang sedang uh, menuju satu tujuan. Kok Afi bisa dapat apa nih dari Ya, ayat ini? Pak. Kalau saya baca dari Matius 25 ini, di sini ada kesetiaan ya, Pak ya, kesetiaan. Ada hamba yang setia, ada juga hamba yang tidak setia. Ada Hmm. juga hamba yang mempunyai talenta dan dia mempergunakan talenta itu untuk mendapatkan hasil, ya Pak. Dan dia Hmm. juga bekerja sesuai dengan perintah dari tuannya itu, begitu Pak. Ya. Ada juga hamba yang lain yang tidak menuruti perintah dari tuannya dan sebetulnya dia juga ada talenta, tapi dia tidak mempergunakan talenta itu sebaik mungkin. Makanya ada yang saya lihat di sini hamba Tuhan yang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Hamba yang mempunyai talenta, dia jalankan talenta itu dengan baik. Ada juga hamba yang mempunyai talenta, sebetulnya sih dari diri dia mempunyai talenta, tapi dia tidak menjalankan talenta yang diberikan oleh tuannya itu, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Kak Afi. Ya, jadi eh, perumpamaan ini jelas apa ya memberi pesan keras sebenarnya, tegas bahwa apa namanya Tuhan yang di sini Tuhan ini menggambarkan Allah Bapa ya karena ini kan di ayat 14 jelas ya bahwa ini perumpamaan tentang hal kerajaan surga ya dari seorang tuan yang mempercayakan kepada hamba-hambanya itu bisa dikatakan itu Allah yang mempercayakan kepada hamba-hambanya yaitu kita semua. Nah, seringkali orang menerjemahkan talenta itu apa namanya sebagai apa? Sebagai hal yang seperti bakat atau keahlian ya. Ada nggak Expert, yang Pak. Ya. talenta yang dimaksud talenta di sini apa? Bisa kita artikan apa? Talenta di sini. Ada yang tahu nggak talenta yang dimaksud di sini? Kalau seperti biasanya, Pak, ya, talenta itu berpengertian keahlian Hmm, begitu, Pak. iya, keahlian gitu ya. Iya, Ya. betul, Pak. Ya. Nah, kebanyakan apa namanya kita menganggap itu hanya keahlian yang diberikan buat kita. Tapi sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam ya, ini talenta bukan soal hanya bakat atau keahlian ya. Nah, apa itu? Ya, kita belajar lebih dalam ya. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan ini istilah talenta ya. Jadi kalau kita lihat arti talenta di masa perjanjian baru itu ya. Nah, talenta itu bukan seperti koin atau apa ya, eh, koin emas atau uang emas gitu ya, yang digunakan untuk transaksi ya. Tapi ini adalah satuan untuk mengukur kekayaan, ya, satuan pengukur kekayaan, ya. Jadi istilahnya kalau diberikan satu talenta itu
seperti orang itu punya satu satu apa ya, status kekayaan tertentu gitu ya. Jadi ini bukan koin, bukan yang digunakan untuk transaksi sehari-hari ya, tapi sebagai satuan pengukur kekayaan atau simpanan dalam jumlah besar ya. Jadi biasa dalam bentuk perak emas karena kekayaan saat itu diukur biasanya dalam bentuk perak dan emas ya. Jadi bukan sekedar apa ya, kemampuan bakat yang sering dipahami ini gitu ya. Nah, jadi nilai talenta itu setara dengan 34 kilogram perak atau emas ya. Jadi memiliki nilai yang signifikan. Nah, di situ dikatakan bahwa satu talenta itu dianggap sama dengan 20 tahun orang bekerja. Bayangkan ya. Orang bekerja selama 20 tahun kira-kira besar apa enggak itu? Ya, kalau 20 tahun berarti kan hampir seumur dia muda ya, 20 tahun. Ya, jadi orang kalau diberikan satu talenta saja, itu seperti diberikan kekayaan, ya, sejumlah besar kekayaan, modal, ya, seperti yang nilainya itu seperti upah 20 tahun orang bekerja, ya, 20 tahun orang bekerja. Jadi kalau eh, apa namanya, kalau bisa dihitung gitu ya, kalau bisa dihitung kira-kira berapa nih, ya. Kalau orang ini kan bisnis ya, ini situannya memberikan apa namanya, satu talenta, dua, ada yang diberi satu, ada yang beri dua, ada yang beri lima, bahkan diberi satu pun itu setara dengan 20 tahun orang kerja. Kalau dua berarti kan 40 tahun orang kerja. Kalau dikasih lima berarti seperti 100 orang tahun kerja. Jadi sangat besar. Bahkan dikasih satu pun itu sudah sangat besar sebenarnya. Dan dianggap sebenarnya cukup ya untuk melipat gandakan ya. Ya kalau dihitung kasarnya ya, kasarnya kalau misalnya gaji sekarang misalnya katakanlah rata-rata 5 juta gitu ya misalnya ya, dalam satu bulan, setahun kan 60 juta ya kan. 60 juta dikali 20 ya, 20 tahun kan, berarti berapa itu kira-kira? Satu tahun 60 jutaan. Kalau UMR kita kira rata 5 juta ya, katakanlah. Hampir 5 juta. Kalau setahun kan 5 kali 12 60 juta. 60 juta kali 20 berapa? 1,2 M, Pak. Nah, 1,2 M. Kira-kira kalau dikasih 1,2 M itu cukup buat modal nggak kalau kita usaha dagang gitu, Pak Koafi? Kalau Koafi Wah, itu buka lebih dari resto, cukup, Pak. Lebih huh? dari cukup, Pak, itu. Lebih dari, kalau ini dihitung sekarang ya. Jadi kalau dikasih modal 1,2 M itu artinya yang ngasih modal tuh serius nggak? Bener-bener sungguh-sungguh ya, serius kan ya? Besar sekali gitu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ada yang dikasih satu talenta menganggap bahwa tuannya itu tidak adil lah ya istilahnya. Karena yang lain mungkin dikasih lima, dua, dia cuma satu. Sebenarnya itu sudah cukup. Ya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa tuannya itu memberikan talenta itu menurut kesanggupan masing-masing. Ya, menurut eh, apa namanya, kapasitas masing-masing. Jadi setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda memang, tapi tuanya itu memenuhi ya, fulfill, memenuhi sesuai dengan kemampuan si hamba-hambanya ini. Ya dia ngerti gitu bahwa yang ini bisa lima nih talenta ini punya kapasitas untuk mengelola lima ya, lima talenta. Kalau yang satunya lagi cukup dua, tapi yang satunya lagi satu. Nah, jadi di sini dilihat kalau dibandingkan dengan apa, jalanan orang Israel yang diberi harta orang Mesir itu ya cukup sekali ya, cukup sekali. Nah, jadi talenta ini eh, menggambarkan apa, pemberian Allah ya, bukan secara
uang literal aja, tapi melambangkan berbagai karunia. Karunia, kesempatan, kemampuan, tanggung jawab yang diberikan pada orang percaya sesuai kapasitas masing-masing. Jadi seluruh modal orang itu hidup untuk bisa menuruti kehendak Allah itu diberikan kepada orang percaya, ya. Memang ada yang diberi mungkin kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain, tapi kita, setiap pribadi kita itu percaya bahwa Tuhan sudah memberikan modal yang cukup. Nah, ini yang menurut saya kita harus melihat ke dalam introspeksi. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang kita membandingkan ya hidup kita sekarang ini, yang kita miliki sekarang dengan orang lain kan, ya. Terutama membandingkan dari sisi ukuran kekayaan secara materi gitu ya, secara jabatan, ya, secara karir dan seterusnya. Itu pasti kita karena ada di lingkungan dunia seperti ini yang sudah eh, rusak gitu ya oleh banyak hal negatif, pasti akan terpengaruh kita dengan membandingkan itu dan merasa bahwa Allah tidak adil karena kok saya ada di situasi seperti ini, kondisi seperti ini, secara ekonomi kurang, ya, secara pendidikan kurang, keluarga juga keluarga biasa gitu. Nah, dari pelajaran ini, Bapak Ibu, ya teman-teman semua, kita coba renungkan bahwa sama seperti ya Allah menyediakan modal bekal yang cukup buat orang Israel, Allah juga menyediakan modal yang cukup buat kita ya masing-masing. Saya sendiri ya dan teman-teman untuk bisa kita memenuhi rancangan Allah ya, memenuhi tujuan destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Kita nggak bisa menyangkali itu sebenarnya ya. Nah, dari kebenaran ini ya kita bisa lihat bahwa Allah itu ternyata serius ya. Kalau kita diberi target yang mungkin kelihatannya mustahil kan, eh, tantangan kita untuk sampai kepada rumah Bapa ya Yerusalem baru itu bukan tantangan yang mudah ya apalagi di tengah dunia yang semakin negatif ini semakin turun ini ya nggak mudah sekali tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang cukup. Nah, ini yang kita mau gali. Benarkah dan apakah kita sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita bisa mengendapi rencananya. Nah, ini yang seringkali luput ya oleh saya sendiri. Kadang-kadang lupa dan seringkali membandingkan dengan kondisi orang lain. Ya, kenapa saya nggak lahir di keluarga yang mapan? Kenapa saya lahir di sini? Kenapa ya saya punya kondisi seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi di pelajaran talenta yang saya dapat ini, kita juga belajar untuk menerima, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Kalau Tuhan memberi kita seakan-akan seperti satu talenta ya, dan kita melihat orang lain seakan-akan itu dua talenta atau lebih banyak. Ya walaupun itu belum tentu benar ya, belum tentu yang kita lihat ya, karena kita membandingkan apa? Hanya soal materi kan biasanya. Modalitas itu hanya soal materi saja, gitu ya. Mungkin orang lain materinya lebih banyak, ya, lebih tersedia atau juga kecerdasan otaknya, oh ini lebih pintar, kita nggak biasa. Tapi percaya bahwa even dalam apa namanya cerita ini yang diberi satu talenta itu modalitas yang sangat cukup gitu. Karena bayangkan seperti orang mau bisnis dikasih modal 1,2 M zaman sekarang 1,2 M gitu. Itu menurut saya sudah sangat cukup untuk bisa memulai satu usaha gitu 1,2 M. Memang ada yang dikasih yang 5 talenta kan 5 M gitu ya 6 M gitu. Yang 2 talenta itu 2,4 M miliar ya. Kita cuma 1 miliar. Tapi pasti kalau dikasih modal besar ya tuntutan keuntungannya
juga pasti lebih besar. Ya, nah ini yang mesti kita tahu ya, dan saya menyadari bahwa itu juga introspeksi buat saya sendiri bahwa Tuhan sudah menakar ya kemampuan kita dan memberikan yang cukup sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita juga tidak mungkin tidak dituntut Tuhan ya melebihi kemampuan kita. Jadi kalau saya menghadapi masalah, kesulitan, ya, saya harus percaya bahwa itu Tuhan izinkan ya terjadi karena kita sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Ya, justru karena ada kesulitan, ada penderitaan, ada hal yang tidak enak itulah ya usaha kita ya untuk mengelola, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Nah, supaya talenta itu berkembang, memang harus apa, Bapak Ibu teman-teman semua, ya harus dikerjakan, diolah gitu. Harus dikerjakan, harus diolah. Kalau enggak, ya enggak jadi apa-apa, ya. Nah, eh, talenta disebut karunia Allah, pemberian Allah, diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, hambanya itu ternyata ya dipanggil oleh tuannya itu diberi bekal ya untuk menghasilkan ya. Jadi waktu kita mengolah talenta ini, itu Tuhan ya Allah sendiri mau kita mengembangkan, berkembang ya, mengembangkan, menggandakan. Artinya kalau itu talenta itu adalah modalitas kehidupan awal ya, yang di semua hal yang Tuhan sudah beri kemampuan kita untuk dikembangkan ya, itu eh, Tuhan punya proyeksi untuk makin lebih lagi ya, seperti yang tadi hambanya yang 5 talenta dan berhasil mengumpulkan 5 talenta diberi lebih ya, diberi tanggung jawab lebih. Nah ini eh, apa yang mesti kita ingat teman-teman semua ya. Jadi apa kita harus benar-benar apa menyadari ya apa yang ada kita terima sekarang itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nah, ini juga kita bicara tentang kecukupan ya, perhentian, berhenti untuk membandingkan, berhenti untuk istilahnya mencari-cari ya hal lebih yang Tuhan mungkin nggak di situ ya. Setiap orang punya jalurnya, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Nah, eh, makna simbolis lain ya dari kisah talenta itu apa? Soal kebenaran tentang Allah yang adalah hakim dan hakim yang adil ya. Allah itu eh, punya sifat, punya rule ya, bahwa segala sesuatu itu ada penghargaannya ya. Hamba yang setia diberi penghargaan. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Tapi hamba yang tidak setia ah, itu akan mendapatkan konsekuensinya ya. Jadi sama seperti waktu bangsa Israel itu apa namanya menerima harta orang Mesir ya, itu bisa dipakai di perbekalan, ditukar dengan bangsa sekitar untuk keperluan sehari-hari. Tapi itu juga menjadi ujian karena ternyata ya bisa disalahgunakan tuh emas perak yang diberikan orang Israel kan, ya itu akhirnya dibuat waktu Musa naik ke Gunung Sinai, orang Israel kehilangan pemimpin gitu, mereka akhirnya membuat lembu emas kan. Nah, itu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Nah, sama juga. Jadi ada orang yang mungkin kita lihat itu punya talent luar biasa ya, punya modal yang besar, punya sesuatu yang lebih ya. Itu juga challenge-nya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Bisa harta yang diberikan Tuhan itu bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi kutuk
ya. Jadi kalau kita melihat orang yang tanda kutip dikasih 5 talenta ya dibanding kita 1 talenta, saya bahwa tanggung jawab orang itu lebih besar, lebih jauh lebih besar dari kita, ya. Dan istilahnya kemelesetannya, gap kemelesetannya itu jauh lebih terbuka, gitu, ya. Nah, itu yang kita perlu apa namanya sadari, ya. Juga Allah adalah pribadi, kita melihat pribadi yang adil tadi, yang murah hati juga. Ada kemurahannya, tapi juga ada keadilannya. Allah itu Allah yang sangat preparing, me, apa ya, bermurah hati, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, ya. Tapi juga Allah adil dalam menilai respon dari hamba-hambanya, ya. Jadi topik tadi yang di pelajaran talenta itu, soal soal kesetiaan itu menjadi ukuran, ternyata ukuran bagaimana Allah menilai kita, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, itu ternyata tidak ada yang benar-benar free sebenarnya. Artinya benar-benar istilahnya take it for granted, atau itu udah menjadi hak kita sehingga kita nggak ngapa-ngapain. Semua yang kita terima, ya, itu ternyata menuntut tanggung jawab kita untuk eh, apa namanya merespon, untuk mengelola, untuk mengembalikan lagi kepada Allah, bukan sesuatu untuk kita pegang sendiri, ya. Ini yang eh, mesti kita sadari, ya. Jadi kenapa kita perlu mengingat, ya, pelajaran tentang perumpamaan ini? Karena ini eh, happen, ya, terjadi di setiap saat hidup kita, ya. Membandingkan dengan orang lain itu suatu yang, coba, suatu yang mungkin dekat dengan kita, ya. Bahkan kita sering mengalami itu, ya. Eh, Membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dan apalagi kalau yang kehidupannya udah lebih mapan dan seterusnya, dan menganggap bahwa, ya, di mana keadilan Tuhan, ya. Nah, jangan sampai kita terjebak seperti hamba yang hanya diberi 1 talenta itu dan menganggap Tuhan tidak adil, gitu, ya. Nah, terhadap hamba ini jelas dikatakan bahwa Allah menyebut hamba ini jahat dan malas. 2 kata yang perlu kita perhatikan, ya. Jahat dan malas. Ini kalau buat saya udah kartu mati nih kalau sudah punya sifat malas ini, ya. Udah malas, jahat lagi, ya. Ini sifat yang mesti kita waspadai, kita harus sadari, ya. Tidak mungkin kita itu tidak diberi modal. Itu intinya dari perubahan talenta. Tidak mungkin. Kondisi apapun itu selalu ada kapasitas modalitas yang kita punya. Tinggal kita dengan rendah hati menemukan apa yang saya ada nih. Kelebihan saya apa? Ya, Tuhan sudah eh, lakukan apa dalam hidup saya, dan saya mengembangkan dari titik itu, ya. Yang penting bergerak, bergerak. Nah, kalau dilihat dari hamba yang satu tadi, kan dia kan menyimpan, ya, talenta itu menyimpan, menyimpan dikubur. Artinya dia tidak mau menggerak, tidak ada kerja, dia nggak mau kerja, nggak mau doing something, gitu, ya. Itu juga apa namanya mengindikasikan buat kita, apapun kondisi saya sekarang, ya, kondisi apapun nih, kesulitan apapun, terutama soal materi atau ada soal hubungan atau apa, ya, percayalah bahwa itu bukan kondisi yang permanen, ya. Yang kita ada sekarang, ya, saya eh, apa punya sekarang, ya, saya kondisi saya sekarang ini itu bukan sesuatu yang permanen, gitu. Itu hanya sementara. Nah, ini harus diingat soal poin penting ini. Ini juga pelajaran tentang kehidupan, bahwa kita harus memandang hidup itu ya sementara, ya, perpindahan sementara. Kalau memandang itu perpindahan sementara, nah, kita tidak mungkin terikat. Kalau kita tidak terikat, kita menjadi pribadi hamba, menjadi orang percaya yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau kita diberi lebih oleh Tuhan, kita mengucap syukur dan mengembalikan ke Tuhan. Kalau diberi
lebih sedikit juga kita tetap mengucap syukur dan mengembalikan secara penuh juga kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua di apa namanya pelajaran ini ya, coba kita refleksikan buat hidup kita sendiri sekarang ini ya. Seberapa kita sudah bersyukur tentang hidup yang kita punya sekarang ini ya. Kalau saya pribadi ya, seringkali godaannya itu kalau saya bergaul dengan orang yang lebih sukses secara materi, secara karir gitu ya. Jadi seringkali ada dorongan untuk saya untuk, wah, saya juga bisa mencapai posisi itu. Ya. Oh, saya juga bisa ke situ. Nah, tantangannya terutama kalau udah kumpul ya, reuni sama orang-orang, apalagi orang-orang teman sebaya kita yang eh, mungkin dulu kita prestasinya lebih tinggi dari teman kuliah kita, tapi dia sudah lebih sukses dalam hal karir. Nah, itu kadang-kadang membuat kita merasa tertantang untuk mau mencapai hal yang sama ya. Sebenarnya itu suatu yang wajar dan bagus juga untuk kita apa memperoleh kemajuan ya, mau bergerak untuk maju gitu ya. Tapi kalau itu menjadi berhala, menjadi eh, apa namanya eh, tidak sesuai dengan kehendak Allah, nah itu akan menyimpang ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus diukur seberapa tepatnya dengan kehendak Allah. Jadi kita tahu ya, kita tahu diri, kita tahu Tuhan memberikan seberapa dan kita setia di situ dulu ya. Kita belajar untuk setia dengan apa yang Tuhan percayakan sekarang ini. Nah, ini contoh hamba yang jahat ya dan malas. Dia tidak menyadari bahwa tuannya sangat baik ya. Eh, yang mengherankan dia bisa mengatakan tuannya itu yang apa eh, menuai dengan menuai dari apa yang dia tidak tabur gitu ya. Jadi dia menganggap tuannya itu jahat karena menuntut modal, menuntut investasi, hasil investasi dari modalnya itu ya. Dan mungkin ini juga bisa didasari karena mungkin iri ya, karena dia cuma dapat satu ya. Nah, yang pelajaran penting di sini apa? Pada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga yang berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Orang hamba yang dapat satu talenta ini, ya sebenarnya dia punya, ya, tapi dia menganggap dia tidak punya seperti hamba-hamba yang lain. Sehingga dia tidak melakukan apa-apa, ya dia menutup diri. Ya, makanya disebut hamba yang jahat dan malas. Dia malas tidak mau bergerak. Jadi seringkali eh, saya kalau prinsip mengatakan pada orang, terutama juga ke anak-anak, anak saya itu eh, satu hal yang kamu nggak boleh kamu punya adalah malas ya. Kalau sudah malas itu kayak kartu mati, nggak bisa diapa-apain gitu. Karena apa? Karena Allah ya, alam ini ya, hukum alam itu menuntut respon ya. Kalau orang malas berarti kan nggak bergerak, mati ya udah nggak kemana-mana gitu. Nggak akan ada hasilnya. Walaupun kelihatan mustahil apa yang kita kerjakan, saya kerjakan, tapi kalau kita bergerak terus-menerus, ya pasti ada sesuatu, ya ada Tuhan pasti buka jalan, ya Tuhan pasti buka jalan. Dan ini eh, kondisi yang mesti kita renungkan sama-sama. Apakah kita jangan-jangan di satu waktu saya berperilaku seperti hamba yang jahat dan malas ini, ya merasa tidak punya apa-apa sehingga tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang kita meleset dari kehendak Allah itu bukan karena kita melakukan kesalahan, kita melakukan kejahatan, perbuatan jahat, tapi karena kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Itu jauh lebih berat, ya.
Kalau kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, ya itu kemaksiatan juga. Itu bentuk ketidaksetiaan juga. Nah, itu yang saya tanamkan juga bahwa ayo mulai dari apa yang kamu punya. Nih sekarang punya ya, syukuri ya bagaimana kita bergerak dari yang kita punya ini. Nah, pelajaran, nah apa yang dari kisah perumpamaan itu? Ada tiga ya yang saya dapat. Ya tadi yang pertama kesetiaan, ya kesetiaan. Jadi apapun yang diberikan pada Allah, ya yang kita dapat, ya yang semua hal yang kita dapat itu kesempatan sebenarnya. Harus mengenal bahwa itu kesempatan untuk kita bisa kelola untuk kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada hal yang lebih penting daripada kita mengelola apa yang Tuhan punya untuk dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan sendiri. Itu mesti ditanamkan ya. Sekarang yang kita kerjakan itu sebenarnya mengelola harta Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita harus setia ya, setia dalam hal-hal perkara kecil supaya nanti akan dilakukan, akan diberikan perkara yang lebih besar. Nah, yang kedua soal produktivitas. Nah, ini adalah hukum kehidupan produktif. Eh, Tuhan membenci kemalasan ya. Tuhan tidak menginginkan umatnya itu malas tidak bergerak ya, tapi berkembang, menghasilkan buah dalam segala aspek ya. Maka perintah Tuhan untuk Adam yang di awal kan berkembang biaklah beranak cuculah. Itu mungkin secara harfiah adalah eh, produktif apa secara fisik ya beranak pinak ya. Tapi juga secara individu ya Tuhan itu ingin kita mengembangkan kapasitas ya selalu bergerak yang tidak statis ya. Jadi ini mumpung mau akhir tahun ya, udah ini Desember ya, sudah bentar lagi Natal. Bulan depan sudah tahun baru. Itu momen yang sangat penting ya, dan saya juga mau pakai ini untuk merenungkan apa yang sudah saya lakukan 1 tahun ini ya. 1 tahun belakangan ini, apakah saya makin berkembang ya dalam kapasitas pribadi atau malah eh, makin meleset di situ ya. Kapasitas kebesaran hati saya makin besar atau malah saya menggunakan waktu-waktu yang ada setahun ini itu untuk menyenangkan ego saya sendiri, ya, menyenangkan diri saya sendiri, tidak pernah berkonsultasi dengan Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Nah ini terus terang buat saya juga benar-benar masih pergumulan dan Tuhan ingatkan beberapa poin ya, eh, jangan fokus apa namanya fokus untuk eh, dirimu sendiri ya, mengejar karir dan seterusnya, tapi kehilangan tugas yang utama dari Tuhan ya. Jadi kalau saya merasa dan ini hasil diskusi juga dengan istri bahwa kita kan dari keluarga yang masing-masing itu belum mengenal kebenaran ya secara sungguh-sungguh ya. Jadi tentang tujuan hidup dan apa itu mm, nggak ditekankan ya. Jadi itu juga kelihatan ya. Kalau dari sejak kecil itu tidak pernah diajar prinsip-prinsip kehidupan ya, hukum-hukum kehidupan yang kuat ya, itu kalau berkembang besar ya itu juga nggak akan kuat ya. Kita terpengaruh, gampang terpengaruh oleh dunia ya. Bagaimana menjalani hidup sehari-hari, apa sifat-sifat apa yang harus kita punya itu ya. Saya merasa dan istri juga, orang tua kurang memberi pembekalan soal itu ya. Dan kita merasakan bagaimana kita terseok-seok ya mencari tahu sendiri kebenaran kebenaran hidup ya. Dan seringkali jatuh bangun harus mentok dulu, kena sesuatu dulu, baru belajar sesuatu. Nah, apa alangkah indahnya kalau dari kecil ya orang sudah mendapat kebenaran itu luar biasa. Dan itu ya hari ini Tuhan ingatkan bahwa yang paling penting ya, tugas kamu itu sekarang membangun namanya bukan untuk
mencapai prestasimu sendiri, ambisimu sendiri, tapi Tuhan percayakan kepada saya itu untuk membangun infrastruktur pertumbuhan namanya. Pertumbuhan buat keluarga supaya mulai dari keluarga ini itu mata rantai ya, kebodohan mata rantai yang apa namanya kutuk mata rantai yang terpisah dari Allah itu putus dari mulai keluarga saya ini dimulai ya satu pertumbuhan ya yang sejalan dengan Tuhan dan saya tugas utamanya adalah membangun itu menyiapkan infrastruktur itu jangan berambisi untuk kepentingan saya sendiri atau mengejar karir sendiri dan melupakan sebenarnya tugas utama yang Tuhan percayakan itu. Nah ini ya bagian yang apa yang saya dapat yang Tuhan taruh untuk saya renungkan dan mulai praktekkan ya bahwa menyiapkan generasi selanjutnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah soal pertanggungjawaban. Nah, ini juga ya bicara talenta itu bicara bagaimana kita bisa mengembalikan ya apa yang Tuhan berikan kita, bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan. Nah, ini juga apa mesti kita ingat bahwa tidak ada manusia yang tidak punya tanggung jawab. Ya, apalagi orang percaya. Orang percaya yang sudah diberi karunia secara cuma-cuma, ya, tanpa kita melakukan sesuatu, kita diberi karunia keselamatan, ya, artinya kita kesempatan untuk mencapai keselamatan sejati itu luar biasa. Nah, pasti disertai dengan tanggung jawab. Nah, ini juga yang eh, mesti terus diingat, ya, terus apa namanya dibawa, ya, di dalam hati direnungkan terus-menerus. Nah, ini problemnya, Bapak Ibu, ya. Ada tiga hal yang saya dapat dari eh, kasus ini ya, yang hamba yang diberi satu talenta itu, sehingga mereka dia kok tidak meresponi secara benar, ya, secara benar pemberian tuannya ini, gitu. Yang pertama ketakutan. Nah, ini hamba yang diberi satu talenta itu punya ketakutan, ya. Dia takut mungkin tidak bisa mengembangkan. Dia takut nanti dinilai salah atau dia takut nggak berhasil ya karena dia merasa minder cuma dapat satu kali ya jika dia takut wah takut kalah gitu takut nggak menghasilkan jadi ini ada ketakutan ya pasti kita tidak bisa hidup dalam kasih ya dan akibatnya apa kalau kita dalam punya ketakutan yang tidak sepatutnya kalau kita takut pada Tuhan ya itu benar ya takut artinya kita menghormati respect tapi ini takut takut eh, untuk dinilai jelek ya takut untuk apa ya takut dituntut gitu pertanggungjawabannya ini membuat kita malah tidak bisa berprestasi kita tidak bisa menghasilkan kelebihan ya menghasilkan sesuatu ya kan mungkin ada teman-teman yang contohnya ya dalam pelayanan ada nggak yang pernah punya pengalaman eh, apa dalam persekutuan di gereja itu kita diberi tugas itu misalnya menjadi pembicara atau menjadi tugas pelayanan gitu. Tapi kita takut, ya kita nggak mau mengambil takut takut nanti nggak bisa, takut nggak apa nggak perform jadi malu gitu. Nah harus disadari bahwa kalau kita takut, ya malah justru itu yang akan membuat kita tidak bisa berkembang. Ya, nah saya dengar itu kan siapa yang sudah jadi pengkhotbah ya, Pak Tadus ya, Yanti ya, yang sudah bisa ngisi gitu ya. Ya, Siapa Yanti ya? Nah, itu ya, luar biasa itu ya mungkin awal mengambil itu mungkin ya nggak pede gitu ya mungkin ya nggak tahu nanti bisa ceritain ya tapi kalau kita bisa mengatasi ketakutan ya kita bisa
bergerak. Ya. Ketakutan itu perasaan yang wajar saja, ya. Kita sebagai manusia punya, tapi yang penting tidak terbelenggu oleh itu. Kadang-kadang kita perlu takut, rasa takut itu seperlunya supaya kita membuat kita waspada. Ya. Nah, eh, ini yang kita coba selidiki, ya. Kita masing-masing masing nggak punya ketakutan. Ya, kalau dikasih tanggung jawab tuh takut. Ya. Takut sehingga nggak bergerak, freeze. Nah, itu bahaya sekali. Ya. Kalau ada ketakutan berarti tidak ada kasih, ya, tidak ada kepercayaan, tidak ada kesetiaan, tidak ada apa, ya, trust sebenarnya, ya, terhadap Bapa di surga. Ya. Kalau dalam hal ini hamba yang diberi satu talenta ini, dia tidak trust, dia tidak sebenarnya tidak mempercayai tuannya. Jadi dia selama ini bekerja, ya, tidak punya hubungan yang baik dengan tuannya, ya. Dia hanya bekerja untuk kepentingannya dia sendiri. Dia tidak pernah mau belajar mengerti bagaimana pikiran si tuannya ini, ya, pandangannya, sifatnya gitu. Nah, sehingga dia punya uh, paradigma seperti ini. Nah, yang kedua, ya, kemalasan. Nah, ini juga, ya, malas. Kemalasan itu benar-benar, ya, ini hal yang harus dihancurkan, ya. Bagaimanapun kondisi kita, jangan pernah untuk malas. Malas itu artinya kan itu egois sebenarnya, sifat egois, bermalas-malasan, ya, kita hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau melihat orang lain, ya, merasa bahwa, ya, masalah dia itu yang lebih penting dibanding yang lain gitu. Nah, dalam prinsip bekerja juga di dunia bekerja bisnis ini juga satu sifat yang akan kita lihat kalau kita merekrut karyawan, ya. Kalau karyawan itu dari sejak awal kelihatan malas dan tidak punya motivasi, mau diapain juga susah, mau dikasih training, mau dikasih apa, nasihat, itu akan sia-sia. Karena ini sesuatu yang di dalam, inner, ya, inner heart, ya, hati yang di dalam ini. Kalau sudah ada kemalasan, sifat malas itu pasti tidak akan berkembang. Nah, nah, teman-teman di sini coba lihat, ya. Ini kalau kita punya sifat ini, wah, nggak akan kemana-mana, ya. Dan tidak mungkin kita bisa apa, menjalani perjalanan sebagai orang percaya. Ya, jangankan ke Yerusalem baru gitu kan, ya, ke langit baru bumi baru aja belum belum tentu kita terfilter masuk ke situ. Nah, yang ketiga, sikap tidak peduli ini, ya, cuek. Jadi take it for granted, ya, apa yang Tuhan kasih itu, ya, buat kita nggak penting gitu, ya, nggak perlu dicermati, nggak perlu dilihat, ya, pokoknya kita hidup menurut suka-suka kita, don't care. Nah, ini yang bahaya, ya, karena don't care, sifat tidak peduli itu sangat bertentangan dengan kasih. Allah adalah kasih, ya. Jadi kalau kita tidak apa ya, mengignore atau tidak peduli dengan apa yang Tuhan sudah berikan, nah, artinya tidak ada kasih di dalam diri kita. Oke, nah, lalu apa hubungan dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan? Nah, ini kita hubungkan, ya, dihubungkan. Eh, Bekal perjalanan, ya, dalam konteks bekal perjalanan di Keluaran 12 yang minggu lalu kita pelajari, ya, Israel kan menerima emas, perak, pakaian dari orang Mesir, ya. Itu bekal itu simbolis tapi juga praktis untuk perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Jadi bekal. Jadi talenta itu juga itu bekal kita, ya. Memang nggak kelihatan kan? Ya, kelihatan, tapi eh, kadang kita, ya, tidak merasa bahwa itu bekal atau kelebihan atau kemewahan sebelum itu diambil dari kita. Betul nggak? Kita bernafas dengan gampang, ya. Seakan-akan bahwa ini ya sudah hal biasa gitu, bernafas, ya. Dan kita mendapatkan oksigen itu juga gratis, betul nggak? Yang merasa bahwa itu, ya,
nggak perlu yang terlalu disyukuri lah gitu. Tapi coba kita waktu kita kena COVID ya, betapa mahal dan berharganya itu oksigen yang kita nggak sanggup menggunakan hidung ya apa alat pernafasan kita karena kena COVID ya. Kita harus mendapatkan asupan oksigen murni yang dimasukkan. Dan di situ kita lihat betapa berharganya oksigen. Kalau nggak ada oksigen kita pasti mati. Nah, mungkin ini yang apa menjadi bahan saat teduh kita nanti ya. Renungkan ya, saya juga mau merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan. Bekal apa nih yang sudah Tuhan berikan buat saya. Kesehatan yang Tuhan berikan sekarang ini ya buat saya ya hidup bisa maksimal ya tanpa terganggu ada keluhan yang menghalangi itu juga bekal yang Tuhan kasih, modalitas yang Tuhan kasih luar biasa nih. Kesehatan yang itu juga harta sebenarnya. Jangan hanya dilihat harta fisik aja ya materi, tapi kesehatan itu juga luar biasa. Itu harta yang eh, mahal juga ya. Jadi mari teman-teman semua saya juga sekarang lagi belajar untuk ayo hidup hari ini harus bersyukur hari ini kita menang targetnya nggak usah muluk-muluk dari bangun pagi sampai malam nanti jaga mulut perkataan kita tingkah laku kita untuk tidak terpengaruh oleh dunia sekitar gitu ya di jalan waktu saya mengendarai kendaraan ya waktu saya ngobrol sama orang itu ada dalam perspektif dalam ingatan bahwa saya sedang mengembangkan talenta nih ya harus dikembangkan ke arah yang benar. Kalau kita ikut bergosip, ikut ngomongin orang, nah itu berarti kita menyembunyikan talenta kita. Kita nggak mau mengolah, kita nggak mau mengembangkan. Nah, yang kedua ya mengenai kesetiaan kan, mengelola karunia yang setia. Ya, orang Israel ini dia lupa bahwa memang dia diberi harta seperti cuma-cuma ya, gampang sekali. Itu ada tanggung jawabnya, ada titik bahayanya kalau punya harta banyak ya, bahaya. Kita bisa lupa kepada siapa yang memberikan ya siapa yang memberikan ya. Tapi fokus hanya pada harta itu yang terbukti bangsa Israel itu akhirnya menyimpang kan menggunakan emas peraknya malah untuk berbuat sesuatu yang menentang Elohim Yahweh kayak itu ya yaitu dengan membangun patung lembu emas itu yaitu pasti dari eh, perkakas emas yang diberikan oleh orang-orang Mesir saat itu dipakai malah untuk menentang Tuhan ya. Nah, sama seperti orang Israel juga harus bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diberikan, ya, emas perak. Nah, kita juga sama, ya. Yang jelas apa yang Tuhan kasih bekal, ya. Ya, waktu yang Tuhan kasih itu juga harta kita, modalitas kita. Kesehatan, modalitas kita, ya. Kelebihan, kurangan juga eh, apa namanya harta kita. Kita diberi kesempatan nih ikut Zoom ini mendengar kebenaran, itu juga harta yang luar biasa karena nggak semua orang punya kesempatan. Ya ternyata kita mendengar kebenaran yang mengubah itu juga harta yang luar biasa. Ya, harta itu kan alitenon ya, itu sebenarnya harta yang sesungguhnya itulah kebenaran. Ya, karena kebenaran ini harta yang tidak akan musnah, yang tidak akan mati. Nah, yang hubungan yang ketiga adalah kita baik orang Israel maupun orang percaya sama-sama sedang menuju tanah perjanjian ya seperti Ibrani 11:16 itu tanah air surgawi. Ini yang apa namanya Bapak Ibu teman-teman semua punya mindset ini ya musafir ya. Saya juga aduh kalau sudah menyimpang itu ingat ini musafir, saya ini musafir ya. Kalau saya mengalami kerugian dalam bisnis dalam kerjaan, ya udah itu bagian proses ya. Nggak akan dunia itu nggak akan runtuh. Bahkan Tuhan bisa menjadikan peristiwa itu, pengalaman itu menjadi sesuatu yang baik ya, yang kita dapat pelajarannya. Jadi kalau kita punya mindset itu,
Bapak Ibu teman-teman semua ya, kita bisa justru bisa berkembang, bisa memaksimalkan ya kita kemampuan kita justru terbuka gitu. Jadi terutama yang apa dosa yang paling merusak yang dilakukan oleh bangsa Israel apa? Tahu nggak yang di 1 Korintus itu? Udah tahu nggak apa yang sangat merusak itu di orang Israel itu sehingga Allah itu murka? Tahu nggak kira-kira apa? Menyembah Allah lainnya. Menyembah Allah lain, terus yang dilakukan sehari-hari itu bersungut-sungut ya, gosip. Nah, itu kalau menyembah Allah lain kita orang percaya enggak lah ya. Apa istilahnya? Enggak sampai ke situ ya, walaupun Allah lain berhala lain itu ya menyamar dalam banyak hal ya. Tapi yang sering kita jatuh itu adalah kalau kita ketemu orang ngobrol ngomongin orang lain. Nah, itu. Ngomongin orang lain, gosip atau bersungut-sungut ya, tidak mensyukuri apa yang kita terima. Nah, itu eh, menghambat kita untuk apa dalam perjalanan ya. Ini juga yang apa menyebabkan orang Israel itu sebagian besar tidak sampai ke tanah Kanaan. Nah, jadi eh, intinya apa yang Tuhan berikan ya dalam perumpamaan talenta ini ya itu adalah satu call untuk berbuah, untuk kita berkembang ya, untuk berbuah sampai di Kanaan surgawi itu. Itu call untuk setiap kita individu apapun kondisi sekarang itu ya yang saya alami itu Tuhan tetap punya target kita harus berbuah ya. Berbuah itu konteksnya bukan berbuah punya anak buah, punya pelayanan banyak, orang banyak enggak ya. Terutama buah roh ya. Buah ingat berbuah itu ke kita sendiri buah roh, bukan buah hanya konteksnya pelayanan kita lebih banyak orang gitu enggak ya. Itu mungkin salah satu akibat ya. Kalau kita punya buah roh pasti juga akan menginspirasi banyak orang sehingga ya kita bisa beranak cucu dalam hal pelayanan gitu. Nah, itu mungkin juga eh, apa perenungan kita ya. Kalau mungkin kita belum banyak di komunitas kita lebih banyak orang ya, itu ada sesuatu yang mungkin Tuhan masih perlu fokuskan ya. Belum saatnya atau apa. Nah, itu yang kita harus apa dengaran dengan Tuhan. Jadi eh, Bapak Ibu ya kita belajar dari eh, apa namanya kebenaran truth of life ini satu kebenaran bahwa hidup itu sebuah perjalanan. Nah, itu kita hubungkan dengan materi 2-3 minggu yang lalu ya. Hidup itu perjalanan sebenarnya. Dan perjalanan menuju kekekalan. Itu yang harus ditanamkan ya. Saya juga nanam ini sementara saya sedang berjalan menuju kekekalan. Apa yang kita lakukan di kesementaraan ini ternyata punya akibat ya, akibat kekal. Nah, ini apa teman-teman bisa menjadi bahan renungan ya. Eh, jadi mari dari kisah ini, perumpamaan ini menjadi bahan perenungan kita untuk bisa melihat seberapa kita sudah mengucap syukur terhadap modalitas yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ya, ingat apapun kondisi kita, maupun saya sekarang ini, Tuhan sudah memberi yang terbaik yang cukup untuk kita berkembang. Sangat cukup. Ya, seperti arti talenta itu kalau di bahasa sekarang itu seperti orang dikasih modal minimal 1,2 miliar untuk usaha. Itu satu modal uang ya, yang sangat cukup untuk berusaha ya. Dan Allah menyertai, Allah senantiasa mendampingi kita, tapi kita juga harus meresponi dengan tanggung jawab dan bekerja untuk menghasilkan buah. Oke, mari kita tunduk kepala, kita mau merenungkan firman ini sungguh-sungguh.
supaya bukan hanya pengetahuan tapi menjadi praktek sehari-hari kita. Bapa yang di surga, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau beri, bersyukur atas anugerah-Mu. Kami mau Tuhan, eh, firman yang dibagikan, kebenaran yang dibagikan ini sungguh-sungguh Tuhan ada dalam hati kami dan kami bisa hidup dalam kebenaran ini. Bapak, kami mau menyadari untuk selalu mengucap syukur setiap hari bahwa Engkau sudah memberikan talenta, modalitas yang luar biasa untuk kami bergerak. Kami disanggupkan untuk menempuh menuju perjalanan ke rumah Bapa, ya, kanan surgawi. Ucap syukur Tuhan, untuk kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami. Kami yang bisa berkata, Amin. Amin. Akan Amin. Terima kasih Pak Anto. Amin, amin. ya silakan kalau ada yang mau tanya atau mungkin Pak Tadus ini.